Komarudin Barnawi LC, Guru Muhyar SH, Guru Fahmi, dan guru kita yang mulia Guru Hasbullah. Mudah-mudahan para tuan guru kita ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, berkah berataan. Mudah-mudahan berkat kita duduk dengan beliau-beliau ini mendapatkan sir dan madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya yaitu wirid-wirid, sebelumnya kita membahas yaitu wirid setelah sembahyang, kemudian berupa wirid sholat duha, yang terakhir kemarin yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail, dan pada malam hari ini kita sampai di halaman 45 yaitu wirid berupa tilawatil Quran. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hendaknya engkau juga melaksanakan wirid berupa tilawatil Quran yang secara teratur engkau baca setiap hari, sebaiknya paling sedikit dalam sehari semalam sebanyak 1 juz. 1 juz nih jari Imam Haddad nih paling sedikit. Cuma karena zaman modern ini ya kalau banyak gangguan kita nih, imma ada kalanya notif WA masuk, notif TikTok masuk, kebanyakan aplikasi guru. Jadi jangankan cuma yang hadir ini ulun sangka baik karena buan MTQ berataan. Ya Masya Allah, tabaraka buan mengaji tepi kubur ya kalau. Nah, jadi pasti terbaca terus hataman walaupun bergantian ya kan. 3 hari satam keluar biasa. Nah, mukaddam. Jadi buan MTQ yang hadir pada malam hari ini. Gawian samping bubuhannya nih nah. Cuma ketuanya gak ada hadir malam ini nah. Itu. Mungkin sinten teki ya kalau. Jadi jari Imam Haddad paling sedikit itu kita membaca Al-Quran ini sehari 1 juz. 1 juz tuh kadang ada yang 10 lembar guru lah, ada yang 9. Nah dibagi aja 2 lembar imbas sembahyang 5 waktu, dapat kita sejuz. Sehingga dengan demikian engkau dapat menghatamkan Al-Quran sekali sebulan. Masuk kita kalah lawan Sunarto. Pak Sunarto tuh tukang parkir umur 50 tahun. Sehari sejuz nah ya. Jaga parkir. Namun pian santai kayaknya gak ada angkutan baca. Ya kalau ulun gurau sehari satam aja, sekalinya kul huwallah 3 kali. 3 kali baca kul huwallah. Rapen nih guru amalnya sholawat ya. Dingin. Nah jadi Gus Rapen ini kita kena nipen kita gawe kita nipen lah. Al-Quran kan ada, wah ini nyaman Al-Quran tuh di aplikasi HP kawa di download. Kada selang beli lagi tuh. Nah. Lain juga di mukanya. Jadi banyak sudah dimudahkan kita umat akhir zaman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tuh tinggal install. Kada selang bayar lagi. Bayangkan umat bahari itu nah menghafal, mengumpuli, dicatat di tulang, kertas kada ada. Ayo lapah ya. Kita wah ini tinggal download bisa, buka NU online ditandainya karena diberinya notif. Nah sampai sini pian baca aja ditandainya tuh. Ya cuma ngalih aja kita dibaca, tahu aja jawabannya masing-masing.
Cuma dengan kita membaca ini mudah-mudahan berkah Imam Haddad, berkah kita Al-Quran, berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dimudahkan oleh Allah nih, sejus sebarang sehari. Akan tetapi lebih baik lagi apabila engkau dapat menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Nah, berarti sehari 10 juz, 3 hari hatam. Luar biasa nih. Mukadam harus itu ada semangat yang dituju ya, kalau himmahnya kuat, tinggi benar himmahnya sudah itu. Jadi Imam Haddad paling sedikit 1 juz sehari, munkawa ditingkatkan sehari 10, jadi 3 hari hatam. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan yang berpahala besar, di samping memiliki pengaruh yang nyata di dalam penerangan hati. Jadi mun orang hatinya rigat, merasa kita nih lemah, ngalih hendak beribadah, ngalih hendak bersedekah, coba kita baca Al-Quran. Cuma sudah guru sembahyang Al-Fatihah itu, iya itu Al-Quran juga, cuma yang mushaf 30 juz itu dibaca, iya kada. Supaya apa? Salah satunya ialah menerangi hati. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati seseorang itu bisa bertagar. Tagar itu apa aja bahasa Indonesia? Bekakat. Nah, bekakat. Lain bakarat parfum dulu lah. Betagar. Nah, itu bacarat itu. Jadi hati manusia ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertagar. Apa sebab tagarnya? Tahu macam-macamnya penyakit hati nih. Iri lawan kawan, pukulan bagus lalu kadang mau ngumpati kawan. Rasa ilfil ulun gerai aja nah. Ayo catuk aja itu, asal rasuk aja saya lawan catuk aja. Niatakan mudah-mudahan kita nih memuji Rasulullah mendapatkan syafaatnya kena. Nah gitu aja sudah. Jadi hati manusia ini bisa bertagar. Lalu sahabat bertanya, lalu bagaimana supaya caranya supaya hati ini mengkilap, tagarnya tuh hilang. Bahasa kita wahin itu dipoles. Mun mobil dipoles pakai apa, kit wax kah, mirrorless, iyalah. Nah 3M lengket itu lem. ada lah. Nah, mengkilap. Apa jar Nabi? Ialah membaca Al-Quran dan mengingat mati. Bayangkan buat MTQ, nah mana membaca Quran mengingat mati di hadapan nisannya ya Pak. Luar biasa loh. Jadi mun keluar daripada kubur itu masih bertagar juga guru, bingung kita tuh. Dua diamalkan bukan gampang kan buannya. Makanya rezeki itu ngalir aja. Ada aja rezekinya guru bullah nih, santai ya, kujuk sana kujuk sini. Cair terus guru. Ayo. Jadi rezeki itu yang ianya tuh berkahnya lah. Walaupun banyak berkah bagus lagi. Nah, daripada sedikit kada berkah. Lebih baik banyak kayak guru Ridwan. Nambah keluarga ya lah, diam-diam kujuk sana aja, kujuk sini, banakan sini, tasmiahan sini. Nah, jadi berkahnya lah. Jadi faedah membaca Al-Quran ini luar biasa. Yang buka pesantren tahfiz yang dibaca Al-Quran. Nah, berberkah lah. Santri daftar dibaca Quran, rumah terang, hati terang. Kayaknya meninggal pang kubur gin terang benderang. Fadilahnya Al-Quran nih, itu hanya baca. Belum kita renungi lagi, belum kita tadabbur. Kita perhatikan ayatnya, oh ini ayatnya ini apa nih. Kemudian kita rasa dengan zaukiyah bujur-bujur seakan-akan kita ini menghadap bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau kada mau kita baiki adab kita.
berwudu, pakaian yang bagus, menghadap kiblat. Mun kawa pene puntal bulang 9 meter mah bulang ngaji. Pasang rehal tempat suci lo baru ngaji. Bujur-bujur waratilil Qur'ani tartila ya gila. Baca betartil. Jangan kita membaca Al-Quran ini mengharapkan hatamnya aja. Karena mengharapkan hatamnya lalu membaca itu sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu luput. Jadi jar ayah jar kasih bahari munikan kada hafal yang panjang tuh nah kada hafal sampai habis. Membaca sholat Jumat surah Qaf cuma kada hafal setengah aja hafal. Mending kuliah aja sidin cuma habis. Baca istilah Qaf ya. Sekalinya pembukaan aja. Jadilah kita membaca Al-Quran ini jadi Imam Haddad yang nyata dalam penerangan hati. Mudah-mudahan hati kita ini terang, kawa ilmu ini masuk. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi sepaling abdul ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Cuma zaman sekarang banyak ditinggalkan Qurannya sampai berdebu. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sholatnya akan memperoleh pahala 100 kebaikan atas setiap huruf. Jadi satu huruf dibalas 100 kebaikan. Ketika apa? Ketika kita sholat berdiri. Barang siapa membacanya di dalam keadaan duduk dalam sholatnya akan memperoleh 50 kebaikan atas setiap huruf. Barang siapa membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu akan memperoleh 25 kebaikan atas setiap huruf. Bayangkan nih satu huruf ya nun dapat 25 rapen. Wal qalami wa ma yasturun dapat lagi. Intinya apa? Kita nih tahu ilmunya membaca Al-Quran ini luar biasa. Dapat ilmunya itu nur sudah. Kemudian diamalkan ya nur juga, nurun ala nurin, bercahaya benar sudah. Mun tahu ilmunya karena diamalkan mang iya kadap. Ruyuk. Orang masang lampu 50 nya 5 watt. Nggak orang hendak mengharami hintalu ayam supaya apa betelur kah? Supaya mau macah. Nah jadi Sayyidina Ali ini luar biasa. Nah dari 100 turun ke 50, turun ke 25. Barang siapa membacanya tidak dalam keadaan berwudu akan memperoleh 10 kebaikan atas setiap huruf. Artinya dihafalnya, kadanya pangnya mengikut itu kan, mengikut Quran itu kada. Yang mengingati cuma pastinya batal. Jadi dapat 10 kebaikan, akan tetapi jangan menjadikan tujuanmu dalam membacanya semata-mata ingin membaca sebanyak mungkin tanpa merenungkan. Nah, jadi artinya aturan-aturan membacanya kita jaga. Hendaknya engkau membacanya dengan berusaha memahaminya. Di samping tartil, memperhatikan aturan-aturan membaca serta dengan irama yang nyaman didengar dan sebagainya. Jadi selain bertartil juga hurufnya dibaiki, begamatannya kita yang hurufnya belum pas nih sama-sama kita baiki. Yang mana fa, yang mana pa, yang mana sa, yang mana sya, ya, pegamatan. Ini gak ada sya, sa, so, sama, sa berataan disebutnya. Hantam buta. Nah, kajelika jajaun. Nah, jalimin. Jim berataan ngerela. Ayo.
begamatan, gitu apa kita begamatan ya lo. Karena apa, orang yang bejuju cuma yang membaca Al-Quran ini dapat pahala aja Nabi. Apalagi orang yang memperhatikan tajwidnya luar biasa lagi, apalagi orang yang merenungi, bahkan disebutkan hadis Nabi, orang yang membaca Al-Quran dengan merenungi isinya itu daripada ahlullah. Ayo tingkatannya itu ahlullah. Kadang-kadang orang amalan anak jadi wali itu kadang baca Al-Quran, rata-rata baca, rata-rata diamalkan. Bahari kita di Pemanggi itu ada Habib Abdul Qadir yang pimpinan Darul Furqan Kudus, Darul Quran enggak? Darul Quran lah. Darul Furqan lah Kudus. Itu sidin mahapal bertiga yang jaga guru. Itu dihitung selama sehari itu 8 jam sekali hatam. Cuma sidin kan istirahatkan sampai bujur kan sidin tuh ada. Jadi panitia yang menghitung itu sidin hafalan bahapal ya malam ya terus sidin baca bertiga jaga tuh kadang berempat jaga itu 8 jam. Cuma ada waktu istirahat jedanya tuh 8 jam sidin, apalagi pas sidin lagi anum kan luar biasa tuh. Jadi kita perhatikan tajwidnya, aturan-aturannya nih Imam Haddad, jangan sampai kita terkecoh hendak mencapai banyaknya aja lalu hurufnya luput, tartilnya luput, tajwidnya tertinggal. Pada saat-saat itu usahakanlah menghadirkan di dalam hatimu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam kitabnya. Nah, jadi kita menghadap ini kan firman Allah Subhanahu wa taala nih. Bayangkan kalau pian malam ini nah ditelepon Presiden Prabowo. Ya kalau itu bisa gelagapan loh. Siapa? Siap terus. Ini nanti MBG saya bagi ke pesantren kamu ya. Siapa? Jatah guru bulan nanti per bulan gasan gaji kaum 10 juta. Siap. Nah sponsornya. Ini misalnya yang ditelepon Presiden Prabowo ya kalau. Nah sedangkan Al-Quran ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini bependeran lawan sidin nih. Jadi kita baiki adab kita, hati kita bujurkan, kita agungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang di dalamnya ia menjelaskan perintahnya. Jadi isi Al-Quran itu menjelaskan perintah dan menjelaskan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca sedikit pen. Kita ambil berkah Gus Rapen nih ya. Baca pen. Dan bahwa engkau kini sedang dihadapkan membaca kitabnya itu yang di dalamnya ia menjalankan perintahnya, menjelaskan perintahnya, larangannya serta nasihat kepadamu. Usahakanlah agar hatimu terasa penuh dengan pengagungan terhadapnya setiap kali membaca ayat-ayat yang berisi tauhid dan tamjid atau pengagungan, dan penuh dengan rasa rasa damba dan takut setiap kali membaca ayat-ayat perintah dan larangan, seraya mengiringi semua itu dengan rasa syukur dan pengakuan akan kelalaian, serta beristighfar dan bertekad untuk mulai bersungguh-sungguh dalam berbakti kepadanya.
Jadi Imam Haddad, isi daripada Al-Quran ialah menerangkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengesahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu terkumpul semua di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, terkumpul semua di situ ilmu tauhid. Cuma kita yang ada nih, kita di Fatihah memuji Allah, cuma kenyataannya di luar kita tetap masih memuji manusia. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ketika bos yang memberi, nih terima kasih bos, Tuhan yang Maha Rahman ya Rahim, kan diingatnya lagi. Membaca doa di kapal, beri orang 1 juta, alhamdulillah makasih bos, makasih bos ya. Saknya tuh betasdid bos, gak diingat lagi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Padahal ini kan perantara aja nih, maksudnya apa, terselip tuh lah. Ayo kita ya lah, iya karena abudu, kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Cuma kadang layau juga kita nih. Iya karena nasta'in, kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Allah. Cuma kena lawan si anu aja kawan. Jadi di Ihya itu ada seorang wali, guru. Di Ihya itu ada seorang wali terberusuk dalam sumur. Terberusuk dalam sumur. Jadi bingung si deneh, hendak minta tolong ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bekucak minta tolong lawan manusia. Serba salah nih wali nih. Ilmu tauhid lengkap, fikih kuat, kadanya wali wala lah, kada bujur wali nih, terberusuk dalam sumur. Diam aja, tetap berpegang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda lah lawan kita lah, si dini tawakalnya kuat sudah. Sekali di dalam hati kada lawas, ada orang lewat, mun bekuciak tahu pasti minta tolong lawan manusia, lawan yang lewat tadi itu. Sekalinya yang lewat nih menutupi. Kalau kena ada yang lewat terberusuk nih aja, jadi ditutupi sumur tadi itu. Padahal ada orang di dalam. Kemudian lambat laun tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong lawan Allah. Iya karena abudu, iya karena nasta'in tadi itu. Kada lawas. Apa aja kita dikorek-korek, dikorek-korek sampai tipis, sampai wali tadi kawan naik yang mengorek sekalinya harimau, guru. Kan kada masuk akal nih. Yang nyata-nyatanya membahayakan malah menolongi, yang nyata-nyatanya kada membahayakan malah menutup ke sumur. Jadi tergantung kita tawakal kita kemana. Hendak langsung ke Tuhan silahkan, hendak lewat perantara manusia silahkan, tergantung pian maandak. Hendak tawakal kayak burung silahkan juga keluar itu bercari sampai kayaknya dapat gasan cukup makan sehari boleh. Jadi macam-macam nih. Membaca ayat-ayat perintah dan larangan seraya mengiringi semua itu dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita kawa terucap. Alhamdulillah kalau kita sehari membaca sejus, alhamdulillah. Artinya Allah yang hendak kami membaca. Pendengaran, kalam, semua kan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Rasa syukur kita apa? Jangan rasa memiliki lagi, bahwasannya ini kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalam, dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengaran sama nih. Mun sudah sampai di tingkatan itu, ya rame kena mengaji tuh. Ada juga mun orang untingannya mengharap sejus, ya kena muyang hanya setengah jus ngantuk nih.
hanya 5 baris sepuntal sudah. Ya macam-macam gangguannya tadi itu. Serta beristighfar. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah bertaubat bujur aku nina. Ingat kita akan dosa-dosa kita ini diampuni juga kayak Allah. Cuma pian ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Ya Allah ampunilah kami nina. Kami jauh daripada Engkau, bahkan kitab Engkau pun jarang kami pingkut, apalagi kami baca. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini Allah lembutkan hati kita, Allah terangi hati kita, Allah berikan hidayah kepada hati kita. Mudah-mudahan hati kita yang keras, yang bertagar ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mau meneteskan air mata mengakui kita ini hamba yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah berkat Al-Quran, mudah-mudahan berkat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, kelak kami nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang paling besar ialah membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Al-Quran samudra yang penuh firman baiduri, permata baiduri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.